Rumah, berjumpa lagi bersama saya Yohanus Mir dan saya Dewi Samsin dalam program Kampungku. Nah, tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah untuk berkeliling tempat-tempat yang tentunya memiliki kreativitas yang tinggi di daerah Sumatera Selatan. Dan tentunya untuk pemirsa yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, Yohan, apa kabarnya nih? Ceria banget kayaknya hari ini ya, kuning-kuning dengan latar belakang kami. Jadi memang temanya hari ini kita full color ya. Iya, betul sekali. Nah, Yohan, untuk mengajak pemirsa di rumah pertama kali untuk jalan-jalan ke Provinsi Sumatera Selatan ini, ternyata Provinsi Sumatera Selatan ini bukan hanya terkenal dengan perairannya, sungai-sungainya, namun juga terdapat budidaya hutan tembakau. Betul. Nah, seperti kita ketahui memang hutan bakau ini memiliki sangat banyak sekali manfaat, salah satunya untuk melindungi abrasi yang ada di pantai ya. Betul sekali. Nah, selain untuk melindungi pantai dari abrasi, ternyata juga hutan bakau ini menjadi salah satu agrowisata atau tempat wisata terbaru yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya berada di Kabupaten Banyuasin, yaitu di perairan Sungsang. Betul. Ternyata Sungsang itu bukan hanya terkenal akan udangnya saja dan hasil laut, namun juga di sini ada penanaman hutan bakau yang mana kita tahu bahwa memang banyak sekali manfaatnya. Kira-kira bagaimana ya penanaman hutan bakau ini? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Masuk parit. Hutan bakau merupakan salah satu jenis hutan yang mudah ditemui di kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan padat. Seperti di muara perairan Sungsang, tanaman hutan bakau tumbuh subur, bahkan menjadi destinasi wisata alam yang menantang. Selain tempat habitat organisme pantai seperti kepiting, udang, dan alga, karena sebagai makanan guna bertahan hidup. Hutan bakau juga dapat melindungi pantai dari abrasi, serta dapat menjernihkan air laut. Keberadaan hutan bakau ini hendaknya tetap dijaga kelestariannya oleh warga di sekitar hutan bakau. Itu ke kampung salah deh. Keberadaan hutan bakau di Dusun Sembilang menjadi perhatian warga karena adanya pohon bakau berarti dapat menjadikan daerah Sungai Sembilang lebih asri dan sebagai habitat organisme air. Jika kita menelusuri jalan di Dusun Sembilang, akan tampak banyak bibit pohon bakau yang ditanam warga di lingkungan rumah, bahkan memenuhi rumah mereka, dengan alasan kuat untuk melestarikan hutan bakau. Warga termotivasi untuk menanam pohon bakau di dalam gelas plastik kecil dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di daerah muara pantai Sungsang. Sebagian besar masyarakat di Dusun Sembilang menanam pohon bakau yang setiap orang sudah mencapai ratusan bibit pohon bakau. Ini dilakukan warga sejak 2 tahun lalu. Karena hutan itu kan gundul, yang lainnya kan tidak gundul, karena dia terbakar itu kan. Tidak tuh banyak daun-daun nipah itu. Pak, nanam ini apa media tanamnya, Pak? Tanaman ini, Butuhnya apa, Pak ya? ya butuhnya banyak ini. Kalau tempatnya ini, Pak, untuk nanam tanaman bakau ini mudah dah, Pak? kalau agak susah juga. Ini pasirnya nih yang ngembeknya nih agak jauh. Pohon bakau di Dusun Sembilang sudah mencapai ribuan bibit pohon bakau. Bibit pohon bakau ini akan dijual warga sebesar Rp1.000 per satu pot kecil. Inovasi warga Dusun Sembilang menanam pohon bakau patut diapresiasi
selain menyelamatkan pantai dari abrasi air laut, juga mendapatkan penambahan penghasilan yang cukup lumayan. Wow, ternyata memang daerah ini itu hutan bakaunya udah sangat lebat, rimba, dan juga ini rawa-rawanya ini banyak sekali tanaman biota-biota air tawar seperti ada kepiting, ada udang seperti yang Yohan sebutkan tadi. Nah, Yohan, selanjutnya masih dari kawasan Banyu Asin namun berbeda lokasi, yaitu di daerah Mariana. Di sini itu ternyata kalau di Pagaralam itu ada wisata petik buah jeruk sendiri. Nah, kalau di daerah Mariana Banyu Asin ini terdapat penanaman jambu kristal. Ternyata masyarakat di daerah Mariana ini bukan hanya terkenal dengan berasnya atau wirausaha dari mata pencarian masyarakat sekitar, namun juga terdapat agrowisata terbaru, yaitu petik jambu kristal. Iya, ini juga bisa menjadi tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu karena selain memang buah jambu kristal ini rasanya terkenal manis dan juga renyah, masyarakat juga sangat excited karena di sini masyarakat bisa memetik langsung buah jambu kristal dari pohonnya. Kira-kira bagaimana suasananya, Dela? Penasaran banget nih keseruan memetik jambu kristal langsung dari pohonnya. Langsung aja di dia liputannya untuk Anda. Kelurahan Mariana yang berada di Kecamatan Banyuasin 1 merupakan kawasan yang kaya akan potensi perkebunannya, salah satunya kebun buah-buahan. Di kawasan Mariana ini memang banyak sekali lahan kosong yang sayang apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau 3 hari tidak hujan kering. Iya, Kak, mau nggak pungut? Pungut lah ke tanah ini. Yang lama itu lah, ku ajaknya nong lama. Hah? Lagi ngukur baru ini. Iya, baru ini. Tahu di jambu dulu kan? Iya, dengan Warga di kawasan Mariana memang rata-rata bermata pencarian sebagai petani atau pekebun, juga sebagian lagi berwirausaha. Seperti halnya perkebunan jambu kristal dengan luas 1 hektar yang dikelola warga ini. Ada yang bukan itu butuh. Kalau jam itu insektisida ini cak tidak pakai nah. Sama ini itu natang dan lama. Kebun jambu kristal ini memiliki potensi yang menjanjikan. Bagaimana tidak, dalam 1 bulan bisa 4 kali panen dan 1 kali panen dapat dihasilkan 300 kg jambu kristal. Dengan bibit awal dari Lampung dan Jawa Timur, jambu kristal ini akhirnya berhasil dikembangkan. Namun pemeliharaan dan perawatan jambu kristal ini cukup rumit karena pohon buah jambu ini rentan terhadap penyakit dan hama sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas buah yang dihasilkan. Awalnya tuh beli jambu di toko buah ya. Oh, jambu ini kok enak ya. Jadi awalnya kita tanam ada di sebelah 30 batang. Lihat, oh, buah jambu ini nggak ada musim, berbuah terus. Jadi kita teruskan ke sini, yang lahannya 1 hektar sekarang. Soalnya prospeknya lumayan ya. Dalam 4 hari sekali kita bisa metik 250 kilo. 4 hari sekali, 1 bulan bisa 1 ton lebih. Pemeliharaan perawatan itu pemupukan 3 bulan sekali kita harus rutin memupukkan. Untuk penyemprotan hama itu 10 hari sekali. Ya,
baik itu ada hama, tidak ada hama, kita harus semprot. Yang menarik di perkebunan jambu kristal ini, pengunjung yang datang dapat memetik langsung buah jambu yang siap panen. Sehingga pengunjung dapat sekaligus berekreasi bersama keluarga. Yo, aku sering datang ke sini, ngajak anakku, ngajak kawan-kawan lah. Di sini kalau beli boleh metik dewek jambunya, nak berapa kilo boleh. Suasananya lumayan sih, cuman kalau siang agak panas, namanya di kebun ya. Kalau di sini harganya 20.000, kalau di pasar 30.000 sekilo. Kalau di tempatnya langsung 20.000, bisa ambil sendiri, bisa petik sendiri. Tuh. Buah jambu kristal ini diminati karena selain rasanya yang manis dan juga renyah, jambu ini juga tidak memiliki biji yang banyak. Keberadaan perkebunan jambu kristal ini paling tidak dapat menginspirasi warga untuk berusaha seperti dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan pemilihan tanaman yang tepat dan menghasilkan. 10.000, yang anak maunya 12.000. Jadi 32.000. Yang ini aku yang bayar ya. Oke. Wow, ternyata Yohan, agrowisata petik sendiri jambu kristal ini sangat ramah untuk keluarga, untuk menghabiskan waktu. Tentunya selain berrekreasi, ini juga dapat menjadi sarana pendidikan untuk anak-anak bagaimana cara memetik buah sendiri. Dan juga memang jambu kristal di daerah ini sangat besar-besar dan juga terjamin kualitasnya. Iya, tidak heran di dalam 1 bulan itu jambu kristal yang dihasilkan itu bisa sampai 300 kg. Karena dalam 1 bulan itu bisa sampai 4 kali panen, Dela. Wow, fantastik sekali. Nah, Yohan, selanjutnya kita masih akan mengajak pemirsa di rumah untuk berjalan-jalan lebih luas lagi ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun tetap bersama kami dalam program Kampungku. Masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, selanjutnya kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk berjalan-jalan ke daerah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi di Kabupaten Lahat, yang mana di sini terdapat tempat wisata pemandian air panas. Dan selain dijadikan tempat wisata, ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan. Wow, ternyata memang Tanjung Sakti ini bukan hanya terkenal dengan pemandangannya, banyak tempat wisatanya, namun juga ini ada salah satu tempat yang menjadi rekreasi atau juga pengobatan alternatif, yaitu pemandian air panas. Ini cocok banget sih, Yon, karena di daerah Tanjung Sakti ini udaranya itu emang dingin. Jadi kalau misalnya ada pemandian air panas ini, aku yakin sih ini pasti jadi salah satu objek wisata favorit. Betul, karena memang sesuai dengan cuaca daerah sekitar yang dingin, ada pemandian air panas, jadi pas banget kalau misalnya kita mau berjalan-jalan ke daerah tersebut. Nah, kira-kira bagaimana suasananya? Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Kabupaten Lahat menyimpan berbagai lokasi tujuan wisata, salah satunya di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Di kecamatan ini, persisnya di Desa Penandingan, terdapat tempat pemandian air panas yang berada di tengah persawahan. Setibanya di sana,
Anda akan disuguhi oleh pemandangan indah seperti persawahan, sungai, serta hutan-hutan yang asri. Pemandangan ini tentunya dapat dijadikan momen bagi Anda yang ingin beristirahat sejenak dari kesibukan di kota-kota besar. Selain sebagai sarana relaksasi, air panas di Desa Penandingan ini juga dapat dijadikan sarana pengobatan alternatif. Pas kita mandi, pas pulang ke rumah badan kita masih terasa hangat, masih terasa panas. Makanya banyak pengunjung yang mandi di sini. Pemandian air panas di Penandingan ini ada yang kena misalnya badan kita yang kena gatal-gatal ini sembuh di sini. Ada yang kena penyakit kulit ya juga sembuh di sini. Panasnya air di pemandian air panas Desa Penandingan ini memberi rasa yang mengasyikkan bagi para pengunjung, apalagi di kondisi cuaca yang dingin seperti hujan. Lokasinya yang tak jauh dari kota Pagaralam membuat pemandian air panas Desa Penandingan ini memiliki daya tarik wisata sendiri. Di sini yang pertama yaitu jalan-jalan dan mencoba merasakan air panas. Yang kedua, pengobatan. Air panas di sini diyakini bisa mengobati penyakit kulit seperti panu, kurap, dan lain-lain. Setelah dibangun objek wisata air panas, insya Allah tingkat ekonomi Desa Penandingan akan terangkat, baik dari lingkungan sekitar maupun desa-desa tetangga. Pemandangan yang indah serta manfaat kesehatannya membuat pemandian air panas Desa Penandingan dapat dijadikan salah satu tempat untuk pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Lahat. Selain dapat dijadikan sebagai objek wisata, pemandian air panas yang ada di Desa Penandingan ini dapat dijadikan sebagai sarana pengobatan tradisional bagi masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya warga Kecamatan Tanjung Sakti Pumi ini. Dari Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Arwi Murrahman TVRI Sumsel melaporkan. Wah, ternyata selain pemandian air panas, jika kita setibanya di sana itu langsung disuguhi juga dengan pemandangan yang sangat indah. Karena di sekitaran daerah tersebut terdapat sungai, persawahan yang bisa menjadi tempat untuk mencuci mata, apalagi kalau kita yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat ramai. Iya, betul sekali. Nah, Yon, selanjutnya masih akan berurusan dengan sungai, air-air. Nah, Sumatera Selatan ini kan sangat terkenal dengan negeri Batanghari 9, di mana ada 9 aliran sungai yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya itu adalah Sungai Komring. Nah, kita akan melihat keindahan dari Sungai Komring ini, tepatnya berada di kawasan Kabupaten Ogan Komring Ilir, di mana di kawasan ini terdapat suatu bendungan yang menjadi tempat rekreasi dan sarana wisata yang untuk masyarakat sekitar Ogan Komring Ilir ini, Wan. Betul. Selain masyarakat sekitar, aku yakin banget untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan seperti kita nih, Dela, kalau ke sana pasti seneng banget. Karena suasananya pasti yang adem, itu bisa membuat kita menjadi menge-refresh pikiran ya. Kira-kira bagaimana suasananya pemirsa? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Keberadaan Sungai Komring tak hanya menjadikan kekayaan alam yang satu ini elok untuk dipandang,
namun juga berperan penting dalam mendorong kemakmuran rakyat di Oku Timur. Derasnya aliran sungai ini menjadikan tanah di sekitar wilayah Oku Timur kian subur, sehingga bermanfaat bagi pertanian dan perkebunan. Selain itu, keberadaan Sungai Komring juga turut mendorong perekonomian rakyat melalui potensi perikanan yang ada. Adapun untuk dapat memenuhi kebutuhan air di wilayah Komring, khususnya selama musim kemarau, pada tahun 1990 dibangunlah Bendungan Perjaya yang terletak di Desa Perjaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Keberadaan Bendungan Perjaya yang menjadi bagian dari irigasi Komring ini tak lain berfungsi untuk membendungi Sungai Komring serta mengairi wilayah Komring hingga ke daerah Lampung. Bendungan Perjaya ini juga berfungsi sebagai salah satu sarana rekreasi yang ada di Kabupaten Oku Timur. Tak jarang juga banyak warga yang sengaja datang dan melintas di bendungan ini untuk sekedar berfoto dan menghabiskan waktu. Warga juga seringkali memancing di bendungan ini untuk dikonsumsi pribadi ataupun diperdagangkan. Bahkan di pintu Bendungan Perjaya ini terdapat kios kecil yang menjajakan hasil Sungai Komring. Mulai dari ikan baung, ikan seluang, hingga udang rebon. Salah satunya Salsia. Ia mengaku sudah berjualan sejak lama di lingkungan ini. Penjualan pun sebagian besar dibeli oleh para pendatang yang melintas di kawasan ini. Mancing, ada yang nyenterum, ada yang jaring, ada yang jalong. Kami yang belinya. Udah puluhan tahun kami nih. Ini yang ladang kami, tadi ladang lain, dari inilah kami nih. Ya macam-macam lah, baung, dalum, seluang, macam-macam. Yang baung 90, yang seluang 40. Lantak. Kalau boleh liwak ini 15. Kemunculan Sungai Komring ternyata bermanfaat besar bagi penghidupan masyarakat Oku Timur. Sehingga ke depannya pengelolaan Sungai Komring diharapkan dapat terus dijaga dan dilestarikan. Wah, uniknya Dela, selain mengairi daerah Komring ini juga sampai ke daerah Lampung. Wow, berarti aliran sungainya memang sangat panjang dan ini juga menjadikan daerah sekitar ini bertanah yang subur sehingga menjadi penopang perekonomian warga sekitar, yaitu sebagai petani. Yes, nah pemirsa, kami masih akan menyajikan beberapa informasi tentang daerah yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumsel. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di program Kampungku.
Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Dela, sebenarnya berdiri di sini nih ya, rada mengganggu konsentrasi karena memang di sini tuh kita bisa mencium kelezatan dari bakso granat ini ya. Sebenarnya ini bakso granat ini salah satu bakso favorit aku sejak aku SMA nih. Ini kita sekarang ini berada di bakso granat Mas Aziz, yaitu tepatnya berada di Pak Jo di depan SMA 11 ya Yohan ya? Iya, bakso granat ini seperti yang kita ketahui memang sangat terkenal karena memang memiliki selain bakso yang seperti bakso urat, ada juga keunikan yaitu kenapa namanya granat, karena memang pedasnya granatnya itu adalah cabai yang ada di dalam bakso. Iya, betul sekali. Nah Yohan, ngomong-ngomong nih kalau berhubungan sama bakso ini juga kan ini salah satu makanan favorit ketika lebaran nih salah satunya kan. Setelah lebaran ini kita masuk di bulan Syawal, yaitu bulan yang memang khasnya itu ada banyak sekali orang-orang yang menikah, melakukan pernikahan di sini. Dan ini ternyata di bulan Syawal ini, tepatnya di kawasan Kabupaten Ogan Komering Ilir, masih di kawasan ini, itu ada keunikan tersendiri ketika ada pengantin, yaitu ada arak-arakan pengantin menuju lokasi pernikahannya. Iya, tidak heran karena memang daerah Sumsel ini memiliki keanekaragaman budaya. Jadi memang keunikan di daerah Oki ini adalah mengarah pengantin dulu untuk berkeliling ke rumah-rumah warga sebelum akhirnya melakukan prosesi resepsi pernikahan. Kira-kira bagaimana tradisi tersebut dilakukan masyarakat sekitar? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Desa Penyandingan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini terletak di tepian Sungai Komering. Suasana asli dengan masih berdirinya rumah-rumah ciri khas Sumatera Selatan dengan bahan kayu masih dapat dilihat di kawasan desa ini. Di bulan Syawal ini, biasanya banyak warga yang menggelar hajatan pernikahan. Desa Penyandingan memiliki tradisi adat tersendiri saat adanya hajatan pernikahan. Adat arak-arakan pacar pengantin. Ini dilakukan pada hari kedua setelah pengantin melakukan ijab kabul. Masyarakat dan para tetangga berkumpul di rumah mempelai wanita sambil menyiapkan seluruh bahan makanan mentah untuk dihantarkan ke resepsi pernikahan. Dengan iringan alat musik terbangan, seluruh barang hantaran dan sepasang mempelai pengantin ini dibawa ke lokasi resepsi pernikahan di tempat mempelai laki-laki yang ada di kampung sebelah, sembari mengajak para warga mengiringi hantaran untuk pengantin. Ini istilahnya tuh menjumputi pengantin, meminjam pengantin dari pihak laki-laki untuk arak-arakan di keliling desa Penyandingan bernama arak-arakan arak pacar. Apa saja yang dibawa Pak arak pacar? Arak-arak pacar itu yang jelas keluarga sini mengantar beras, kue kan, beras kelapa istilahnya. Untuk datang ke rumah mempelai laki-laki. Oke. Untuk menuju masalah besok itu. Ini adat keturunan daripada Ramang Semuli. Sebab kalau aslinya itu awal itu di dalam seperti kemarin berangkat itu Demang Juanda, itu ada pinang gunung-gunungan ada, pinang satu kapal ada. Demang Juanda ada, itu lengkap semua. Dalam tradisi penyerahan pun akan diserahkan oleh perwakilan orang tua mempelai wanita untuk disampaikan ke orang tua mempelai laki-laki. Terima kasih. Sudah banyak bawangan, kami bawa rombongan. Kami banyak rombongan. Besar bawangan. Gimana? Sempat minta. Ada itu nggak tahu. Jadi lah itu ada panjang lebar. Seluruh hantaran warga ini diberikan kepada penyelenggara resepsi
dan selanjutnya dimasak untuk acara puncak yang berlangsung. Adat istiadat di desa Penyandingan ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari ijab kabul sampai resepsi pernikahan, dan sampai saat ini masih terus dilestarikan. Wah, ternyata selain melakukan arak-arakan pacar ini, sembari melakukan arak-arakan itu para pengantin dan juga keluarga itu membawa hantar-hantaran, Dela. Wow, ternyata memang sangat kompak sekali ya warga di sekitaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Nah, ngomong-ngomong nih Yon, masih ngomongin tentang kekompakan dan gotong royong, ini juga ada di kawasan Desa Ujan Mas, tepatnya Kabupaten Muara Enim, di mana warga di desa Ujan Mas ini melakukan gotong royong dan kebersamaan dan juga jiwa keluarganya sangat tinggi untuk saling membantu untuk meningkatkan kembali perekonomian warga sekitar. Dan ini juga ternyata dilakukan bersama-sama dengan bahu-membahu bersama instansi setempat, yaitu ada TNI dan Polri untuk membangun jalan atau merenovasi rumah warga sekitar yang membutuhkan. Betul, jadi tidak heran karena memang di daerah sekitar ini sangat bersih karena masyarakatnya sangat kompak, dan memang kegiatan gotong royong ini adalah kegiatan yang sangat menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia ya. Kira-kira bagaimana masyarakat sekitar melakukan gotong royong untuk melakukan pekerjaan itu untuk membersihkan daerah-daerah sekitar? Langsung saja nih dia liputannya untuk Anda. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat desa Ujan Mas baru bergotong royong membangun beberapa fasilitas umum untuk meningkatkan perekonomian desa. Dengan tradisi masyarakat dari turun-temurun, gotong royong dalam melaksanakan pembangunan desa tetap dilestarikan masyarakat Ujan Mas baru. Tradisi gotong royong, baik itu pelaksanaan pembangunan fasilitas umum maupun berupa hajatan, keluarga masyarakat Ujan Mas tetap mengutamakan gotong royong. Terima kasih banyak untuk anggota TMD serta sejajarannya. Dapat banyak Pak, dapat rumah sebagus ini. Terima kasih banyak nih anakku nih Pak ya, jauh. Sehari dapat dikit, kadang-kadang dapat 100, kadang-kadang dapat 50 lah. Kalau tidak pegawai tidak makan Pak. Tradisi gotong royong masyarakat Ujan Mas kali ini berkolaborasi dengan unsur TNI, bersatu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Di antaranya pembangunan bedah rumah bagi masyarakat yang tidak mampu, serta pembangunan jalan sepanjang 2,5 km yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen dari perkebunan masyarakat. Dengan diadakannya TMMD ini, kegiatan gotong royong di masyarakat sini lebih meningkat lagi dan masyarakatnya sangat antusias dengan adanya TMMD ini. Sejumlah masyarakat mengaku merasa terbantu dengan adanya kegiatan bedah rumah yang dikerjakan bergotong royong bersama masyarakat desa Ujan Mas. Kegiatan TMMD ini, memang kegiatan ini dimulai dari kegiatan paling bawah, dimulai dari masyarakat menyampaikan kepada Babinsa dan Babin Kaptipmas yang ada di wilayah, menyampaikan bahwa di wilayah kami ini, khususnya di desa Ujan Mas ini, kami masih membutuhkan RTLH, rumah tidak layak huni masih ada beberapa tempat, kemudian masih ada jalan yang kita lalui apabila dari Ujan Mas baru kepada Ujan Mas yang lama itu sangat jauh. Dengan adanya pembukaan jalan ini memudahkan masyarakat untuk akses jalan yang tidak melambung lagi. Dengan kekompakan masyarakat desa dalam melaksanakan gotong royong yang sudah menjadi tradisi kehidupan sehari-hari di desa, akan bisa membawa manfaat besar bagi warga desa maupun desa tetangga. Dan gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat yang sejahtera.
Wow, ternyata Yon, Indonesia ini memang sangat terkenal dengan kebudayaannya, jiwa kekeluargaannya, dan juga gotong royongnya. Dan termasuk halnya ini berada di Desa Ujan Mas ini. Selanjutnya kami masih akan mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke daerah-daerah yang menarik serta juga unik di Provinsi Sumatera Selatan. Namun tetap bersama kami dalam program Kampungku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, pemirsa di rumah, seperti kita ketahui memang tumbuhan jamur ini itu ada yang bisa dikonsumsi dan ada yang tidak. Nah, seperti di daerah Musi Banyuasin ini ya, terdapat keunikan yang mana ada budidaya jamur liar, namun ini bisa dikonsumsi. Oke, ini tepatnya berada di kawasan Desa Talang Selakai, Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana seperti yang kita ketahui pemirsa, jamur ini kan ada yang berbahaya, namun juga ada jamur yang bisa dikonsumsi. Biasanya jamur ini itu hidup di tempat-tempat yang lembab, dan ini menjadikan jamur-jamur ini tumbuh subur di kawasan Desa Talang Selakai ini. Dan mungkin nih Yohan, jamur ini kan sudah banyak sekali modifikasinya, mulai dari makanan-makanan pengganti daging untuk vegetarian, atau juga makanan-makanan enak yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Iya, kira-kira jamur apa, jamur liar yang bisa dikonsumsi? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Tanaman jamur atau kata latinnya fungi mempunyai spesies sangat banyak jenis, juga bentuknya. Tanaman ini biasa tumbuh di tempat yang suhunya lembab dan liar. Banyak di sekeliling lingkungan kita, khususnya di kebun, hutan, juga di pekarangan rumah. Sebutan jamur atau sering juga disebut dengan nama tenawan ini biasa dikonsumsi masyarakat di dusun dan pedesaan. Tanaman jamur ini tumbuh liar di kebun, hutan, juga di pekarangan rumah di sekitar lingkungan masyarakat. Tenawan ini dinamakan tenawan langu atau umumnya disebut jamur gerigit. Tanaman jamur jenis ini biasanya tumbuh menempel di batang juga ranting yang habis ditebang tergeletak di tanah. Saat hujan, jamur ini tumbuh di batang atau ranting. Tidak sedikit warga di dusun dari mulai anak-anak hingga orang tua pergi memburunya, seperti di dusun Talang Selarai, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Itu apa itu jamurnya? Buat dimasak. Buat dimasak. Apa sering nyari jamur? Biasanya dibuat untuk apa? Digoreng atau di mana? Di apa ke? Ditumis. Ditumis sama apa? Biasanya tumisnya pakai mie atau apa? Tidak. Tumis biasa ya. Nggak takut apa? Kalau nyari jamur di hutan-hutan apa di kebun ini? Takut ulau apa?
Nggak takut ya, udah biasa ya. Hampir tiap hari atau pas liburan kalau nyari jamur? Biasanya sih ya setiap hari. Tiap hari pas pulang sekolah. Tapi diizinkan sama orang tua ya. Jenis jamur ini selain bisa disajikan sebagai lauk makan, juga bisa dijual dengan harga Rp5.000 per kilogramnya dalam kondisi kering sudah dijemur agar tahan hingga 1 bulan. Namun, untuk warga dusun biasanya langsung dimasak setelah memungut dari kebun. Ada anak-anak yang nyari itu bukan hanya untuk makan, untuk dijual. Kalau 1 on 5.000, jadi 1 kilo itu bisa 50. Kalau yang mudah kering, mudah dijemur, itu kan dijemur sampai kering, itu bisa tahan berbulan-bulan. Biasanya dimasak kayak cara apa wae itu? Bisa digulai, dijadikan pindang, digulai, bisa dijadikan pempek. Rasanya enak kayak ada kenyal-kenyal gitu. Enak pokoknya. Itu digemari juga anak-anak sampai dewasa? Ya, anak-anak, dewasa, gemar semua itu. Jenis jamur ini bisa diolah menjadi masakan yang lezat dan nikmat, seperti ditumis, disop, atau dijadikan bahan empek-empek, dan masih banyak lagi. Bila penasaran ingin tahu rasanya, bagi warga perkotaan bisa mendapatkannya di pasar atau belanja online. Wow, ternyata memang untuk membudidayakan tanaman jamur ini bukan hanya bisa dilakukan oleh masyarakat di perkotaan saja, namun juga ini bisa dilakukan oleh masyarakat di desa seperti yang dilakukan oleh warga di sekitar Desa Talang Salakai, Kabupaten Musi, Banyuasin. Nah, selanjutnya nih Yohan, kita masih akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keindahan berbagai daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dan ini kita akan ke daerah yang mempunyai 4 pintu untuk memasuki kawasan ini, yaitu ada di Kabupaten Empat Lawang. Kan Empat Lawang ini sangat terkenal dengan duriannya. Ini salah satunya durian yang berkualitas super ini berasal dari Desa Ulak Labuk. Nah Yohan, kalau misalnya Yohan nih melihat durian itu pasti kan langsung baunya yang ciri khas dan juga warnanya yang legit, ini akan menjadi penggugah selera kita sendiri untuk memakan durian dari Empat Lawang ini. Betul, jadi tidak heran kalau memang ada penjual durian, kalau kita tanya duriannya asal mana, kalau mereka jauh dari Empat Lawang kita nggak ragu lagi untuk beli deh lah, karena memang kualitas dari durian yang berasal dari Empat Lawang ini memang sudah terverifikasi. Nah pastinya kalau yang berasal dari daerah asal ini harganya tentu relatif lebih murah dibanding dengan durian dari Empat Lawang yang sudah dibawa ke kota Palembang, pasti harganya akan lebih tinggi. Karena tangan pertama dari petani ya Yohan. Betul. Kira-kira bagaimana kelezatan dari durian yang berasal dari Empat Lawang dan juga kisaran harganya kalau kita langsung membeli di daerah tersebut? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Memasuki kawasan Kampung Ulak Dabu, berbagai suguhan pemandangan dan pesona alam tertata dengan rapi, indah, dan asri. Sepanjang jalan menuju kampung ini, pemandangan aliran sungai Musi yang terbentang panjang tak luput memanjakan mata. Desa Ulak Dabu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, memiliki luas wilayah 2.256,44 km persegi, yang mayoritas penduduk di sini banyak berprofesi sebagai petani. Desa Ulak Dabuk merupakan daerah dataran tinggi dan sangat kaya akan sumber daya alam, serta salah satunya adalah penghasil durian. Pada saat musim durian tiba, di sepanjang desa Ujung Ali, Gelanggangan Ulak Dabu hingga Pendopo, pengendara yang melintas sudah disambut dengan petani yang berjualan durian di pinggir jalan. Pemandangan ini tidaklah heran karena pada bulan Mei, Juni, Juli hingga Agustus, petani durian Empat Lawang sudah mulai berangsur-angsur panen, yang mana puncak musim durian di Empat Lawang diprediksi pada bulan 8.
Durian empat lawang terutama daerah Ula Dabu lah yang menjadi primadona masyarakat lokal maupun luar empat lawang. Rasanya yang legit, manis dan tebal dinantikan para peminat sang raja buah ini. Tak heran warga di luar empat lawang pun sengaja mencari duren empat lawang untuk dikonsumsi maupun dijual lagi ke luar daerah. Ya banyak juga dari Jakarta itu kan, dari Palembang itu. Kalau sekarang ini di kisaran 12.000, sekitar 13.000 gitu. Sekarang udah bagus, sekarang udah musim kan, sekitar 2 minggu lah, 2 minggu. Ya dikarenakan kurang buah jadi kan, mungkin bulan 8 jadi lagi. Bulan 8 lagi kembang sekarang. Selain di pinggir jalan, banyak juga warga sekitar yang menjual durian di rumah sebagai agen pengepul. Biasanya pengepul mendistribusikan durian keluar kota empat lawang, karena permintaan durian empat lawang terbilang tinggi. Dan momen musim panen inilah dimanfaatkan warga untuk meraup rezeki. Harga durian yang dijual pun bervariasi, mulai dari 10.000 hingga 15.000 tergantung ukuran buah durian sendiri. Apa yang membedakan durian Ula Dabu dengan durian lain? Mungkin segi rasa tadi, sini manis, kuning-kuning, membantulah untuk petani di sini. Sudah berapa lama Bu bergelut di usahanya? Sekitar 15 tahun lebih, 20 tahun lah. Biasanya kalau ngirim itu kemana, ke daerah mana? Ya tergantung mobil yang pesan, kadang ke Bandung, Serang, kadang ke Palembang juga ada. Kalau mobil Kol 300 itu 800 buah paling. Kalau mobil carry 600-an, kalau truk kan 2.000-an, kan 1.800. Iya. Tergantung pesanan. Panen durian tentu menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Terlebih lagi momentum musim durian ini sudah ditunggu-tunggu banyak masyarakat. Baik untuk mencicipi langsung buah durian di tempat maupun dijual kembali ke luar Pulau Jawa. Saudara, saat ini saya sudah berada tepatnya di Desa Ula Dabu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, dan ingin langsung mencicipi duren khas Ula Dabu ini. Seperti apa? Ayo Pak, kita makan sama-sama. Bapak, makan ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya? Memang kalau sudah makan durian Ula Dabu pasti bakal datang ke sini lagi. Ya Bu ya. Dari Kabupaten Empat Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Wah, kalau ngelihat itu tadi, aku rasanya tuh pengen cepet-cepet beli durian. Kalau di Palembang itu daerah Kuto, waduh enak banget ya. Jangan-jangan durian di daerah Kuto itu memang salah satunya berasal dari Empat Lawang. Nah Yohan, ngomong-ngomong nih kita udah berada di penghujung episode Kampungku pada hari ini. Kita sekarang berada di kawasan Pak Jo, yaitu tepatnya berada di Bakso Granat Mas Aziz. Nih di belakang kita ini kan ada tulisannya. Bakso favorit keluarga, memang ini menjadi salah satu favorit keluarga aku nih Yohan. Betul, ini warnanya udah matching banget ya sama baju kita. Waduh pemirsa, jadi sangat disayangkan ya kita harus berpisah. Tapi kami juga nggak sabar juga ini mau cepet-cepet nyicipin bakso karena emang dari tadi baunya itu udah menggugah selera banget ya. Pokoknya pemirsa di rumah yang ingin kampung yang kami ekspos, kami ingatkan lagi, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali Nayuan, kami juga tidak lupa untuk mengingatkan pemirsa di rumah, meski Presiden sudah memberikan statement kelonggaran menggunakan masker, kami juga tetap mengajak pemirsa di rumah untuk selalu dan senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker ketika berada di kawasan-kawasan atau tempat-tempat yang padat warganya ya Yon ya. Betul, akhir kata saya Yon Nusmir. Dan saya Dalisa Amsin. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.